Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifatus Shalatin Nabi minat takbir ila taslim ka'annaka taroha karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Pada pertemuan terakhir bulan lalu berarti ya, kita sudah membahas sampai halaman 33 ya. Sekarang kita akan memasuki bab baru, yaitu bab ke-6 halaman 34. Benar gak Pak? Sampai mana Pak? Betul? Sampai mana Pak Nur? Catatannya dengan? Saya 54. Oh, halaman 54? Halaman 29. Oh, halaman 29. Oh. Halaman ini Halaman 29. Oh, itu. Oke, baik. Benar ya? Yang lain coba. Benar sampai situ ya? Halaman 29. Oke, kalau gitu kita buka halaman 29. Poin yang 54 Pak Nur ya? Ya. sudah ini Pak. Oh, yang poin 54 sudah? Berarti sekarang halaman 30. Halaman 30. Bacaan sudah Al-Fatihah. Oke, baik. Jadi silakan Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita buka halaman 30 ya. Bacaan sesudah surah Al-Fatihah. Ya, baik, mari kita perhatikan. Al-qiraatu ba'dal Fatihah ya. Bacaan setelah surah Al-Fatihah. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Al-Albani, semoga Allah merahmati beliau, wa yusannu an yaqra'a ba'dal Fatihati suratan ukhra, dan disunnahkan untuk membaca surah lain setelah Al-Fatihah, hatta fi sholatil janazati. Nah, bahkan sampai sholat jenazah. Bapak Ibu, kalau jenengan sholat jenazah, setelah takbir pertama apa yang jenengan baca? Baca surah atau tidak? Ah, banyak orang tidak ya. Padahal disunahkan juga membaca surah setelah suratul Fatihah. Nah, itu juga diterangkan ya dalam kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Selama ini kebanyakan orang hanya membaca surah Al-Fatihah. Padahal juga disunahkan ketika kita sholat jenazah membaca surah ya. Bukan hanya surah Al-Fatihah. Artinya kalau kita disunahkan, kebanyakan kita enggak membaca, dosa atau tidak? Tidak ya. Cuma kita rugi. Nah, itu ya. Karena tidak mengambil keutamaan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sholat jenazah pun itu disunahkan kita membaca surah.
Au ba'dul ayati fi rak'ataini al-ulayain. Atau membaca sebagian ayat di 2 rakaat pertama. Maksud ba'dul ayat itu tidak harus satu surah. Misalnya ngambil dari surah Al-Baqarah, hanya membaca ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Nah, itu kan ba'dul ayat. Atau membaca surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir boleh juga. Atau membaca surah Ali Imran 10 ayat terakhir misalnya. Itu boleh. Tidak harus utuh satu surah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, wa yutilul qira'ata ba'daha ahyanan. Kadang-kadang Rasul memperpanjang bacaan kadang-kadang setelah suratul Fatihah. Wa yuqassiruha ahyanan. Kadang-kadang Rasul juga memperpendek bacaan. Li'aridi safarin au su'alin au maradin au buka usobiyin. Nah, karena ada satu sebab, ada suatu peristiwa, ya, mungkin sedang safar, mungkin karena batuk, mungkin karena sakit, atau mungkin karena ada seorang bayi menangis, ya, tangisan bayi. Nah, itu maka Rasul akan memperpendek, ya, bacaan surah beliau. Nah, itu yang disebut namanya at-takhfif al-arid. Jadi takhfifnya Rasul, ringannya sholat Rasul itu Bapak Ibu dan sekalian ada 2, ya. Ada ringan itu bahasa Arabnya takhfif. Ada at-takhfif al-lazim, ada at-takhfif al-arid. Takhfif lazim itu biasanya Rasul itu kalau sholat ringan. Kalau sholat ringan seperti digambarkan oleh seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, ma shallaitu khalfa imamin atamma sholatan wa akhaffa sholatan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah sholat di belakang seorang imam yang lebih sempurna sholatnya dan lebih ringan sholatnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul itu memang sholatnya itu selalu ringan, ya, takhfif. Tetapi kadang-kadang lebih ringan lagi karena li'aridin, karena ada suatu sebab tadi. Ada bayi nangis dan seterusnya. Nah, cuma seperti yang pernah juga kita bahas, ya, pada pembahasan sebelumnya, ringannya Rasul itu, nah, tidak seperti ringannya sholat kita, ya, ringannya Rasul itu. Nah, jadi itu, ya, yang perlu sama-sama kita perhatikan. Nah, di sini digambarkan sekalian nanti beberapa dalil yang menjelaskan bacaan sholat Rasul. Nah, wa takhtalifu al-qira'atu bi ikhtilafis sholawat. Bacaan Rasul itu berbeda-beda sesuai dengan, ya, perbedaan sholat yang ada. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu lain-lain, ya. Fal qira'atu fi sholatil fajr atwalu minha fi sa'iri sholawatil khams. Bacaan Rasul di dalam sholat fajar, sholat subuh itu lebih panjang. Ya, bacaan paling panjang di sholat subuh dibanding sholat-sholat 5 waktu yang lain. Nah, sepanjang apakah bacaan sholat Rasul di waktu sholat fajar, Bapak Ibu dan jamaah sekalian? Nah, dijelaskan nanti dalam satu riwayat, bacaan surah yang dibaca oleh Rasul di dalam sholat subuh, ya, ma baina sittina ayatin au ila mi'ati ayah, antara 60 sampai 100 ayat. Itu memang di antara 5 waktu itu yang paling panjang Rasul sholatnya subuh bacaannya. Baina sittina ayah ila mi'ati ayah. Itu ringan atau enggak? Ringan atau tidak? Nah, itu tahfif lazimnya Rasul. Iya, tahfif lazim. Ringannya Rasul biasanya seperti itu.
Kalau di kita gimana kira-kira? Nah, ya bubar ya. Walaupun 60 atau 100 ayat itu ya itu dalam 2 rakaat menurut penjelasan sebagian ulama. 60 ayat dalam 2 rakaat. Berarti 1 rakaat berapa ayat? 30. Kalau 100 ayat 2 rakaat berarti 1 rakaat 50 ayat. Nah, itu. Dan itu dikuatkan Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau tidak keliru. Yang ayat surah apa ini? Yang bunyinya Aqimis surat Al-Isra apa ya? Yang Aqim ayat 78 ya. Gimana bunyi ayatnya? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, Al-Isra ayat 78 ya kalau nggak salah. Bapak Ibu coba perhatikan ayat itu. Ya, ini juga pernah dulu kita singgung kan. Kenapa pada saat Allah menyebut sholat subuh, Allah sebut dengan kata kan aqimis sholah, dirikanlah sholat. Lidulu kisamsi ila ghasaqil lail. Karena tergelincirnya matahari sampai tengah malam. Terus wa qur'anal fajri. Nah, dan dirikanlah Qur'anal fajr. Salat subuh. Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya salat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Kenapa disebut Qur'an? Apa alasannya? Karena menurut ya keterangan para ulama tafsir, salat subuhnya Rasul itu beliau memperbanyak bacaan Al-Quran. Sekaligus ini juga anjuran buat kita para imam memperpanjang bacaan Al-Quran waktu sholat subuh. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Jadi tadi antara 60 jadi 2 rakaat atau 100 jadi 2 rakaat. Nah ini Bapak sekalian. Mari kita perhatikan ya. Beberapa hadis yang menjelaskan bacaan sholat Rasul. Kalau hari Jumat sholat apa? Surah As-Sajadah. Atau berapa ayat sajadah? 30 ayat. As-Sajadah 30 ayat. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Surah As-Sajadah itu surah yang ke-46. Benar? Enggak. Surat ke berapa Bu? Surah yang ke-32. Nah itu ada berapa ayat Bu? 30 ayat. Terus surah Al-Insan di rakaat kedua surah Al-Insan atau Ad-Dahr ada berapa ayat? Ada 31 ayat. Jadi benar kan? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Coba Bapak Ibu cek itu ya. Surah Al-Insan ada berapa ayat? Ada 31 ayat. Berarti 2 rakaat berapa ayat? 61 ayat. Itu kebiasaan Rasul. Dan itu takhfif. Itu ringan. Nah, jadi kembali kepada sunnah Rasul. Kalau kita bukan 30 ayat 1 rakaat, tapi 3 ayat. 3 ayat. Bahkan ada yang 1 ayat. Ayat kursi tok. Nah, ben keto agak panjang ayat kursi lah. Padahal itu cuma 1 ayat. Nah, ini ya, Bapak sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Makanya sholat subuh di masjid jamaahnya sedikit. Wong baru sebentar udah rampung. Maka orang yang baru bangun pas azan, pas ke masjid udah rampung. Azan baru bangun. Ya, terus wudu, buang hajat, gosok gigi, guyuran barangkali ya. Nah, terus ganti baju pas berangkat ke masjid. Bahkan, nah, lagi wudu, iqomah. Wudu, kita lagi wudu di masjid iqomah. Terus kita ganti baju, pakai sarung. Nyampe masjid, udah rampung. Itu sering gitu ya. Saya sendiri itu ya. Itu sering begitu Bapak sekalian. Padahal sebenarnya udah ngerti gitu. Nah, wallahu alam alasannya apa ya? Padahal ilmunya sudah dibahas. Nah, katanya jamaahnya takut kabur. Lah,
Kalau dibiasakan terus begitu ya nanti orang jadi aneh. Tapi kalau kita biasakan agak ya mungkin mendekatilah kalau tidak 30 ayat. Sebenarnya ada 30 ayat itu surah Al-Mutaffifin 30 ayat. Ya. Ya, itu kan lumayan itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Nah, itu. Disebutkan dalam beberapa dalil Bapak Ibu. Ya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha fi salatil fajr bitulil mufassal. Nah, jadi Rasul itu dalam salat fajar membaca surah yang panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Seperti apa? Kana ahyanan yaqra'u al-waqi'ah. Surah al-waqi'ah. Al-waqi'ah itu berapa ayat? 56. Berapa? 96 ayat Bu ya? Itu kadang Rasul membaca surah Al-Waqi'ah, wa qara'a min surat, kadang membaca surah At-Tur. Kadang membaca surah Qaf. Ya. Kadang membaca surah Idza Syamsu Kuwirat At-Takwir. Tapi pernah juga dalam safar beliau membaca dalam sholat subuh surah Al-Falaq, surah An-Nas, pernah juga. Tapi ketika safar. Nah, ketika safar. Tapi ketika tidak safar, ya kadang membaca surah Ar-Rum. Ya, kadang membaca surah Yasin. Kadang membaca surah Al-Mu'minun dari ayat 23 sampai ayat 118. Gimana coba itu? Nah, ini berdasarkan hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sekalian. Kadang membaca surah As-Saffat, kadang membaca surah As-Sajadah, Al-Insan itu ketika hari Jumat. Nah, itu beberapa riwayat yang kami sebutkan ini, itu semua ada hadisnya. Itu bacaan salat subuh Rasul setelah Al-Fatihah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, panjangnya, yang kedua itu sholat zuhur. Disebut situ ya. Summal zuhra, summal asra, summal isya, summal maghrib. Kemudian zuhur. Zuhur, Bapak sekalian, ya, Rasul setelah membaca suratul Fatihah, membaca surah di 2 rakaat pertama. Kadang-kadang memanjangkan bacaan sholatnya di waktu zuhur. Jadi setelah Al-Fatihah, kana yaqra'u fi kullin minar rak'ataini qadra salasina ayat. Tuh bayangkan. Rasul ya kana yaqra'u sering membaca fi kullin minar rak'ataini di setiap 2 rakaat. 2 rakaat pertama ya. Qadra salasina ayat. Kira-kira 30 ayat. Di 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca kira-kira 30 ayat. Hadis rawahu Ahmad wa Muslim. Wa ahyanan kana yaqra'u, kadang-kadang juga dalam surat zuhur beliau membaca surah At-Tariq dan surah Al-Buruj dan surah Al-Lail. Kadang-kadang waktu zuhur. Kadang-kadang qara'a idas sama'un syaqqat al-insyiqaq. Nah, itu yang beliau baca di waktu sholat zuhur. Nah, itu panjang apa pendek? Surah-surah tadi 30 ayat ya. Termasuk surah At-Tariq, surah Al-Buruj, surah Al-Lail, surah Al-Insyiqaq. Bapak Ibu yang bapak-bapak terutama yang pernah ngimami, biasanya dengan kalau ngimami sholat zuhur surah apa yang dibaca? Kulhu kan? Nah, kebanyakan gitu ya. Nah, padahal ini tadi tahfifnya itu ngikutin sunnah Rasul. Kalau Bapak Ibu punya kitab yang agak tebal itu silakan baca tuh tentang bacaan surah ya setelah Al-Fatihah di dalam sholat Rasul ya, subuh, zuhur. Nah, sementara bacaan beliau setelah Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir aksor, memang lebih pendek minal ulayya ini qadru an-nisab.
Ya. Lebih pendek dari bacaan di 2 rakaat pertama, kira-kira setengahnya. Berarti kalau bacaan rakaat kedua dan pertama sholat zuhur 30 ayat, bacaan rakaat ketiga dan keempat berarti berapa ayat? 15 ayat, 15 ayat. Lebih pendek. Tapi kulhu ada nggak 15 ayat? Enggak ya. Nah itu. Jadi aksar minal awwalaini qadru an-nisab qadru khamsata asyara ayah. Ya. Kira-kira 15 ayat. Wa rubbama iktasara fihi ma alal Fatihah faqat ya. Tapi kadang-kadang juga Rasul di 2 rakaat terakhir hanya membaca surah Al-Fatihah. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, itu bacaan surah yang dibaca oleh Nabi ya di dalam salat beliau ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan sekalian, ya. Disebutkan juga wa kana yusmi'uhumul ayah ahyanan. Kadang-kadang Rasul memperdengarkan bacaan ayat dalam salat zuhur kadang-kadang. Kedengeran gitu suaranya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kadang-kadang terdengar. Nah, ini menunjukkan apa? Untuk memberitahu para jamaah bahwa sholat zuhur pun ada bacaan surah gitu. Supaya orang-orang paham. Dan ketika menzaharkan sedikit itu tidak membatalkan. Karena jahar dan sirnya sholat bukan syarat rukunnya. Artinya gini, kalau Bapak Ibu sholat maghrib sendiri misalnya, disirkan itu tetap sah gitu. Atau sebaliknya, misalnya jenengan ingin menghafal satu surah ya, lalu sholat pas qadarullah, sholat sendiri di rumah, itu agak sedikit kedengaran, nggak ada masalah gitu. Dijaharkan. Kadang-kadang Rasul seperti itu. Walaupun tujuannya Rasul untuk memberitahu para sahabat. Nah, itu sekalian. Kadang beliau membaca surah yang lainnya. Tadi yang sudah disebutkan itu. Nah, sementara sholat asar, yaqra'u fi al-ulayaini ba'dal Fatihah suratain. Wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fi saniyah. Memanjangkan di rakaat pertama tidak seperti di rakaat kedua. Nah, kemudian bacaan di sholat asar itu setengah dari panjangnya bacaan di sholat zuhur. Jika di sholat zuhur 2 rakaat pertama bacaannya berapa ayat? 30 ayat. Di rakaat ketiga keempat 15 ayat. Maka dalam sholat asar di 2 rakaat pertama 15 ayat. Dan di 2 rakaat terakhir setengahnya. Berarti sekitar 7-8 ayat. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Wa kana yaj'alu ar-rak'atainil ukhrayatain aqsaru minal ulayain qadra nisfihima. Hadis akhrajahu Ahmad wa Muslim. Jadi Rasul menjadikan di 2 rakaat terakhir lebih pendek dari 2 rakaat pertama, kira-kira setengahnya. Itu bacaan salat asar. Nah, itu. Dengan surat, tidaknya Al-Fatihah. Iya, bisa dengan surah. Berarti kalau 2 rakaat pertama asar kan, panjangnya 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah 15 ayat, 2 rakaat kedua 15 ayat, rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah berarti antara 8 atau 7 ayat. Gitu. Baca surah setelah Al-Fatihah. Memang ada sebagian orang memahami di 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat tidak membaca Betul, ada yang memahami seperti itu? Nah, padahal tidak demikian. Kadang-kadang Rasul hanya membaca Al-Fatihah, tapi kadang-kadang juga membaca surah tadi, setengah panjangnya dari 2 rakaat pertama. Kemudian salat maghrib Bapak Ibu. Salat maghrib yang dibaca oleh Rasul apa? Banyak orang memahami Rasul seringnya baca apa? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Benar atau tidak?
Nah, padahal coba perhatikan. Ya. Disebutkan dalam hadis kana yaqra'u fi sholatil maghribi ahyanan bi qisoril mufassal hatta innahum kanu idza shallu ma'ahu wa sallama bihim in sarafa ahaduhum wa innahu la yubsiru mawaqi anablihi. Kadang memang Rasul membaca surah yang pendek, yang ayatnya pendek-pendek, sampai-sampai ketika mereka sholat bersama Nabi lalu rampung selesai salam, ketika mereka kembali itu masih terang gitu. Masih bisa melihat kalau ada anak panah jatuh, kelihatan di mana jatuhnya. Kadang-kadang dalam safar beliau membaca surah At-Tin waktu sholat subuh, sholat maghrib. Nah, dan di 2 rakaat, fi raqatis saniyah, kana ahyanan yaqra, wa qara'a fi surati fi safarin bi wat-tini waz-zaitun fi ar-raqati as-saniyah. Nah, di 2 rakaat ya. Wa kana ahyanan yaqra'u bi tiwalil mufassali wa ausatihi. Kadang-kadang juga membaca surah yang panjang tapi ayatnya pendek-pendek atau yang pertengahan. Tarotan kadang-kadang beliau membaca ayat pertengahan surah ya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah, itu surah yang ke-38 mulai dari ayat 47. Kadang membaca surah At-Tur. At-Tur itu surah keberapa At-Tur? Surah ke-52. Jumlah ayatnya berapa? 49. Benar enggak? Ya, 49 ayat. Salat maghrib baca surah 49 ayat. Pernah enggak? Belum pernah. Ya. Kemudian surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat dibaca waktu salat maghrib. Berapa jumlah ayatnya? 50 ayat. Ya, surah Al-Mursalat. Nah, ini sekalian, bahkan beliau waktu terakhir mengimami sholat maghrib setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Mursalat. Bahkan kadang-kadang kana ahyanan yaqra'u bi tuliyain. Kadang-kadang membaca surah panjang, maghrib loh, ini maghrib. Yaitu surah Al-A'raf fi raka'atain, di mana jumlah surah Al-A'raf itu ada ayatnya, jumlahnya 206 ayat. Maghrib loh. 206 ayat dijadikan 2 rakaat. Setelah Isya Bu ya. Setelah Isya. Tapi ini pernah gitu dilakukan Rasul. Kadang-kadang membaca suratul Anfal fi raka'atain. Membaca surah Al-Anfal dalam 2 rakaat. Surah Al-Anfal ada berapa ayatnya? 75 ayat. Berarti 1 rakaatnya 30 berapa Pak? Ya sekitar hampir 40 ayat Pak ya. Nah itu sholat maghrib Bapak Ibu. Nah sementara sholat sunnah ba'diyah maghrib, nah ini baru Rasul seringnya ba'diyah maghrib, seringnya membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Bukan sholat maghribnya. Bukan sholat maghribnya. Tapi ya amma sunnatul maghribil ba'diyati ya kana yaqra'u fiha suratal kafirun wa suratal ikhlas. Itu bukan sholat maghribnya, tapi sholat sunnah ba'diyah maghrib. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam At-Tabrani. Nah ini ya sekalian. Terus sholat Isya sekarang. Sholat Isya di 2 rakaat pertama beliau membaca min wasatil mufassal wa kana taratan yaqra'u bi syamsi wad duhaha, atau idas samaun syaqqat, atau juga dalam safar salat Isya beliau membaca surah wat-tini waz-zaitun. Nah, pernah Mu'adz salat Isya mengimami kaumnya ya membaca surah panjang. Dalam satu riwayat beliau membaca surah Al-Fatihah sampai akhirnya ada orang muparokoh. Muparokoh itu memisahkan diri, sholat sendiri, karena Mu'adz bacanya panjang banget sholat Isya. Sampai ada riwayat membaca suratul Baqarah.
Nah, akhirnya orang ini lapor kepada Nabi, dipanggil Mu'adz oleh Nabi, "Aturidu an takuna fatanan anta ya Mu'adz, idza amamtan nas faqra bi asy-syamsi wa duhaha, sabbihisma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," atau wal laili idza yaghsha. Nah, itu arahan Nabi kepada Mu'adz. Jadi, dalam sholat Isya itu jangan membaca surah Al-Baqarah. Maksudnya Isya ini ya. Al-Baqarah itu ya semua surah, jangan. Nah, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. As-Samsi, surah Ad-Duha berapa ayat? 15 ayat. Surah Al-A'la berapa ayat? 19 ayat. Surah Al-Alaq berapa ayat? 19 ayat. Surah Al-Lail 21 ayat. Nah, atau boleh juga membaca ayat-ayat lain yang kira-kira panjangnya hampir sama dengan surah-surah tadi. Ya, sama panjang dengan Ad-Duha, sama panjang dengan Al-A'la, sama panjang dengan Al-Alaq, sama panjang dengan Al-Lail. Ya, itu bisa. Yaitu Bapak Ibu dan sekalian ya. Kemudian wal qira'atu fi sholatil laili atwalu min zalika kullihi. Dan bacaan sholat lail Rasul itu lebih panjang lagi daripada sholat 5 waktu tadi. Nah, jadi waktu sholat lail Rasul ya salah satu gambaran. Ya, kata Huzaifah ibnul Yaman, "Shallaitu ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin." Aku pernah sholat bersama Nabi suatu malam. Faftataha, lalu beliau mengawali sholat malamnya Al-Fatihah surat Al-Baqarah. Jadi rakaat pertama sholat lail surah apa? Al-Baqarah. Wa qultu yaqra'u indal mi'ah. Nah, kata Hudzaifah ibnul Yaman, Rasul baru ruku ketika sampai ayat 100. Al-Baqarah itu ada berapa ayat? 286 ya. Berarti pertengahan kira-kira ya, atau sepertiga ya. Sepertiga Al-Baqarah beliau baru ruku. Summa madha Fakultu yusalli biha fi rak'ataini. Famadha ya fakultu yarka'u biha summa ftataha ya An-Nisa faqara'aha. Setelah rampung Al-Baqarah, beliau membaca surah An-Nisa. Kemudian apa lagi? Kemudian membaca surah Ali Imran. Kuat enggak Bapak Ibu? Makanya ada sahabat mau punya niat jelek ketika bermakmum sholat malam bersama Rasul. Niat jelek. Sahabat lain, kamu mau berbuat jelek apa sama Nabi? Ya, tentu tersinggung yang lain. Maksudnya aku mau kabur. Meninggalkan Rasul, sholat sendirian. Karena nggak kuat Bapak Ibu. Nah, itu sholat lailnya Rasulullah SAW. Kadang membaca surah Bani Israel, kadang membaca surah Az-Zumar, dan seterusnya. Memang panjang. Yaitu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian, ya, wasunnatu 59. Itolatul qiraati fi rakaatil ula aksar minas saniyah. Memperpanjang bacaan di rakaat pertama ya, itu lebih banyak daripada bacaan di rakaat kedua. Dan yang terakhir ya, wa ayyaj'alal qiraata fil ukhrayaini, dan menjadikan bacaan di 2 rakaat terakhir aksar minal ulayain qadra an-nisab. Lebih pendek daripada 2 rakaat pertama, kira-kira setengahnya. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah kita singgung ya. Jadi bacaan salat Nabi setelah surah Al-Fatihah seperti yang kita bahas ya pada kesempatan pagi ini. Ya, baik, sementara ini ya yang bisa kita bahas sampai poin yang ke 60 ya. Mohon maaf dikasih tanda aja Bapak sekalian. Nah, jadi itu. Sebelum diakhiri, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Di belakang mana sih? Cukup nggak? Di belakang. Iya. Monggo Pak. Agak keras. Apakah Rasul pernah mengkhususkan terkait dengan surat Jumat? Surat Jumat. Kaitannya apakah misalnya waktu hari Jumat kemudian membaca surat Al-Jumat? Iya. Ya, terima kasih Pak. Kami langsung jawab ya. Iya. Jadi waktu beliau sholat Jumat Pak ya. Waktu beliau sholat Jumat, beliau sering
membaca di rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, lalu di rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun. Itu sering. Walaupun kadang-kadang beliau membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Itu. Surah Al-A'la itu berapa lama Basalia? Berapa panjang surah Al-A'la itu? Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan surah Al-A'la itu jumlah ayatnya ya. Ada berapa, Pak? 19 ayat. Al-Ghasyiyah 26 ayat. Itu. Nah, coba perhatikan ya. Surah Al-A'la itu ada 19 ayat. Surah Al-Ghasyiyah itu ada 36 ayat. Surah Al-Jumu'ah berapa ayat? 15 ayat. Sebenarnya lebih bahkan 11, Pak. 11 ayat. Surah Al-Munafiqun 11 ayat. Tapi kenapa orang kok kalau dibacain surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun merasa lebih panjang? Ayat-ayatnya panjang. Yang kedua apalagi alasannya? Karena nggak hafal. Biasanya kalau nggak hafal terasa lebih panjang. Kan gitu Kak, kita sebagai makmum ya. Jadi itu Pak. Jadi betul Bapak Rasul ketika beliau sholat Jumat, beliau sering membaca surah Al-Jumu'ah. Nah ini Pak dalilnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fi raqatil ula bi suratil Jumu'ah wa fil ukhra au fi raqatis saniyah Al-Munafiqun. Wa taratan badalaha yaqra'u bi surah Al-A'la fi raqatil ula wa fi raqatis saniyah surah Al-Ghasyiyah. Ini berdasarkan dalil dari riwayat Imam Muslim, Abu Daud, ya itu. Jadi Rasul seringnya ya dua surah itu. Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun atau Al-A'la atau dan Al-Ghasyiyah. Jadi itu Pak, sahih. Jelas Pak ya? Itu dalilnya tadi hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Abu Daud. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Masih ada? Ibu silakan Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salat witir Bu ya. Ya. Pertanyaannya tadi ya. 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas. Nah, itu apakah ada riwayatnya? Ada, Bu. Nah, jadi Rasul itu ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Jadi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raqatil ula min salatil witri al-a'la wa fi raqati saniyah al-kafirun wa fi salisah al-ikhlas. Ini riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Wa kana yudifu ilaiha ahyanan, dalam riwayat yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi kadang-kadang beliau menambahkan ya di rakaat ketiga setelah Al-Ikhlas, yakni kul a'udzu birabbil falak wa kul a'udzu birabbin nas. Jadi 3 surah di dalam rakaat ketiga salat witir. Ini hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim tadi ya. Maaf, yang 2 rakaat pertama Al-A'la dan Al-Kafirun serta yang 3 rakaat surah Al-Ikhlas saja itu berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim. Terus ditambahi 2 surah yang lain yaitu Al-Falaq dan An-Nas berdasarkan riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Itu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah sama kalau kita membaca 3 surah dengan 1 surah? Beda. Kira-kira lebih utama mana? Membaca 3 surah atau 1 surah? 3 surah tentu lebih utama. Jadi boleh dalam 1 rakaat kita membaca beberapa surah sekaligus menggabung. Nah,
3 surah tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ini sering dilakukan oleh Nabi ketika sholat witir, Bu, di rakaat terakhir. Yaitu, betul. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, silakan, Pak. Di sholat yang sir, zuhur atau asar, kadang-kadang juga ada imam yang lama tidak segera rukuk dalam Sholat sir. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai, apakah kita menunggu saja atau membaca surat-surat yang lain? Iya, baik. Kita kan nggak tahu, Pak, ya, kalau sholat sir, imam baca surah apa gitu, Pak, ya. Kita nggak tahu. Kita mungkin setelah Al-Fatihah memilih membaca surah Al-Kafirun misalnya. Loh, kok imamnya belum rampung-rampung gitu, Pak, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menunggu sampai imam ruku atau kita tambah bacaan? Tambah bacaan, Pak. Jadi sholat itu mulut tidak boleh diem. Sholat itu, Bapak Ibu, mulut tidak boleh maksudnya harus terus zikir. Gitu. Sampai-sampai ketika kita udah pernah bahas juga dulu kan. Mau meludah, buang dahak. Pas lagi sholat, kita batuk keluar dahak. Ditelan balik atau dibuang? Atau ditaruh di mulut? Rasul nyuruh buang. Dibuang. Kalau dulu bisa buang ke bawah, ke sebelah kiri, ke bawah kaki. Kalau sekarang nggak bisa. Ya. Maka Rasul memberikan alternatif, buang seperti ini. Beliau membuang ke kain bajunya, lalu ya Rasul melipat kain bajunya tersebut. Nah, kenapa kok lagi sholat disuruh membuang ludah? Karena kalau kita tidak buang, bisa nggak baca? Nggak bisa, gitu. Itu, Pak. Jadi kalau imam belum rampung, kita tetap baca lagi. Lah, baru kita pertengahan imam ruku. Kita lanjutkan atau kita stop? Stop. Walaupun belum rampung. Misalnya kita tambah surah Al-Ma'un gitu ya. Baru ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allahu akbar. Nah, maka kita stop sampai di situ. Kecuali kalau kita fawailul lil musallin, jangan. Nah, ini nggak boleh stop di situ. Ini nggak sempurna maknanya, harus ditambahin dikit. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Baru kita ruku. Ya itu, Pak. Jadi lanjut bacaannya, jangan diam. Karena ya, waktu sholat itu adalah waktu untuk berzikir dan berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, udah jelas ya? Ada Pak Haris ya. Terima kasih. Ini agak lain. Sholat sunah rawatib yang 12 rakaat itu sebelum dan sesudah sholat wajib. Ya. Itu kan, apakah termasuk yang qabla subuh 2 rakaat? Karena kan kalau 12 rakaat sholat rawatib itu, sunat rawatib itu kan katanya akan dibangunkan istana di surga. Iya, betul. Kemudian yang qabla subuh 2 rakaat itu lebih baik dunia dan isinya. Nah, apakah itu sekaligus yang 12 rakaat ataupun sendiri yang sebelum subuh tadi? Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haris. Termasuk yang 2 rakaat sebelum subuh sholat sunnah fajar termasuk. Ya, karena dalam hadisnya diterangkan. Jadi man hafadhu ala snatai asrata rak'atan fil yaumi wal lailati banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa orang yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, salat rawatib maksudnya, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah atau istana di surga. Lalu Rasul menjelaskan, arba raka'atin qabla zuhri, ya, raka'ataini ba'da zuhri, ba'daha 6, wa raka'ataini ba'dal maghribi 8, raka'ataini ba'dal isya'i 10, wa raka'ataini qabla al-fajr atau qabla subah, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu keterangannya. Jadi termasuk. Cuma khusus untuk subuh ditambah lagi. Ya.
Kalau kita jaga rutin 12 rakaat, Allah akan bangunkan untuk kita istana di surga. Tetapi khusus untuk sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh, ada lagi keutamaan yang diterangkan dalam hadis tadi, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Itu. Jadi double-double itu. Makanya karena saking besarnya pahala sholat sunnah fajar Bapak Ibu, Rasul itu tidak pernah meninggalkan. Walaupun ketika sedang safar. Ya, ketika sedang safar. Ada 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika tidak safar maupun ketika sedang apa itu? Yaitu sholat qobla subuh, sholat sunnah fajar sama witir, betul Bu, witir, nggak pernah ditinggalin. Kalau yang lain sedang safar ditinggalin karena dikosor kan? Dikosor jamak zuhur asar, nggak ada sholat rawatib. Maghrib isya nggak ada sholat rawatib. Subuh kan sendiri. Nah subuh sendiri ada sholat qobliyahnya dan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan andai kata beliau bangun kesiangan, pernah nggak Rasul bangun kesiangan? Pernah. Jadi kalau ada di antara panjenengan bangun kesiangan, ya Rasul juga pernah gitu ya. Rasul juga pernah. Nah ini Bapak Ibu, bahkan ya tidak sempat kita misalnya pas bangun udah iqomah, buru-buru kita wudu karena imamnya ngerti ya bacaan sholat subuh itu setelah Al-Fatihah agak panjang. Walaupun kita pas iqomah baru wudu, kira-kira kalau imam bacanya panjang kita masih keburu dapat nggak? Masih, bahkan dari rakaat pertama itu. Nah, kan nggak sempat tuh sholat sunnah fajar kan? Boleh dikodok. Boleh dikodok. Dan itu pernah ada sahabat mengkodoknya. Waktu itu beliau langsung mengkodok setelah subuh selesai. Lalu ditegur oleh Nabi, kamu itu sholat apa? Sholat subuh kok habis subuh sholat lagi. Padahal Nabi orang katakan, la sholat ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada sholat setelah subuh sampai terbit mata. Kok ini ada sahabat sholat? Ditegur oleh Nabi. Nah lalu beliau bilang, ya Rasul, tadi aku belum sempat sholat sunnah fajar, maka sholat 2 rakaat yang aku lakukan tadi itu adalah sebagai pengganti sholat sunnah fajar. Rasul menyalahkan tidak? Tidak. Tidak. Nah akan tetapi Rasul sendiri, kalau beliau belum sempat sholat sunnah fajar, beliau menggantinya di waktu duha. Beliau menggantinya di waktu duha. Kalau Rasul sendiri itu. Nah itu memang betapa penting ya menjaga sholat sunnah fajar bersalian. A'azani Allah wa iyyakum ajmain. Gitu Pak Haris. Terakhir ya silakan Pak. Iya. Iya. Baik. Jawabannya boleh. Jadi Bapak Ibu, sholat witir itu yamtaddu waktuha min bainil isya'i ila al-fajr, ila tulu'il fajr. Memanjang waktunya dari setelah ba'da isya sampai waktu terbit fajar. Itu waktu untuk sholat dan sholat witir termasuk sholat malam. Sholat malam. Nah, kalau kita sholat setelah isya, ya, terus ba'diyah isya, lalu witir, boleh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau seringnya sholat witir di sebelum tidur. Maka pesan Nabi kepada 3 orang sahabat ya, kepada Abu Hurairah, kepada Abu Darda, dan kalau nggak salah kepada siapa satu lagi, Mu'ad atau siapa gitu ya. Rasul bilang, la tada'anna salasa khisalin. Jangan engkau sekali-kali meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, antusalliya sholatal witri qabla an tanam. Jangan engkau tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Wa antusalliya sholatad duha rakaatain. Jangan engkau tinggalkan sholat duha 2 rakaat. Wa antasuma salasata ayamin fi kulli syahr. Dan jangan engkau tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Dalam hadis ini Rasul menyampaikan kepada beberapa sahabat, di antaranya Abu Hurairah, itu jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur.
Nah, karena apa? Karena Rasul paham Abu Hurairah ini senang tidur malam, ngapalin hadis terus, belajar. Nanti kalau tidur sudah larut, bangunnya udah masuk waktu subuh. Nah, supaya tidak kelewat, sholatlah witir sebelum tidur. Itu Pak, boleh. Bahkan dalam kitab Minhatul Alam, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan, andai kata setelah Isya kita langsung sholat witir, tidak sempat sholat ba'diyah Isya karena ada keperluan, habis Isya salam, lalu zikir sebentar, istighfar 3 kali, terus Allahumma antas salam, sampai selesai berdiri, langsung witir, itu boleh. Itu boleh. Wa aqalluha rakaatan wahidah. Dan sesedikit-sedikitnya sholat witir itu satu rakaat. Bahkan 1 rakaat boleh. Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau termasuk salah seorang sahabat yang sering sholat witirnya cuma 1 rakaat. Ketika ada sahabat lain ya cerita kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa sih Muawiyah kok kalau sholat witir cuma 1 rakaat? Apa kata Abdullah bin Abbas? Huwa afqahu minna. Beliau itu lebih faqih daripada kita. Nah, lebih faqih. Beliau setiap kali sholat witir, Muawiyah bin Abi Sufyan berapa rakaat? 1 rakaat. Maka Bapak sekalian, kalau bisa dirutinkan. Ya. Kecuali kalau jenengan yakin malam saya pasti bangun, tentu yang terbaik sholat witir itu di akhir malam setelah tidur. Nah, Rasul mengatakan ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Jadikanlah sholat terakhir malam itu adalah sholat witir. Itu yang terbaik. Umar bin Al-Khattab, beliau selalu berusaha sholat witir di akhir malam. Sementara Abu Bakar, ketika ditanya oleh Nabi, beliau selalu berusaha sholat witir sebelum tidur atau di awal malam. Itu Pak. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing saja. Kalau kami sendiri, ya karena kami tidak begitu yakin nanti malam bisa bangun, ya kami awalkan. Sudah kami rutinkan gitu ya. Setelah Isya, terus ba'diyah Isya kami sholat witir. Supaya tidak kehilangan kesempatan sholat malam. Jadi itu Pak. Jadi boleh. Bahkan meskipun hanya 1 rakaat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, jelas deh. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi sampai nomor 60. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di di bulan depan ya. Nah, karena pembawa acaranya lagi di toilet, jadi langsung saja ya kita akhiri kajian kita pada pagi ini. Kecuali mungkin kalau ada dari pengurus yang lain ada pengumuman, ada nggak Pak? Nggak ada ya. Kalau gitu mari kita akhiri kajian kita pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.